Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai review dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Serang. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Amin, Vines, Jazkiel, Doden, Pandu, dan saya sendiri Rohana. Adapun outline dalam pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, dan selanjutnya ada gambaran umum, yang ketiga ada review kesesuaian dokumen, keempat ada analisis penyempurnaan dokumen, dan terakhir ada penutup. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, Kota Serang menjadi salah satu kota dengan aktivitas pembangunan perumahan dan permukiman yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik kota yang memiliki luas yang cukup besar. Dengan banyaknya tersedia lahan untuk bermukim, dapat menimbulkan tingginya aktivitas permukiman penduduk kota ini. Berdasarkan hasil analisis isu sementara, bahwa kota Serang ini memiliki berbagai macam permasalahan yang berkembang. Isu permasalahannya yang ada, yaitu adanya permasalahan kawasan rawan bencana di permukiman penduduk. Permasalahan bencana alam yang terjadi pada kawasan ini seperti banjir, kebakaran tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Next. Untuk selanjutnya, ada rumusan masalah dalam pembahasan kami kali ini. Yang pertama, apa saja persoalan permukiman dan infrastruktur Kota Serang. Yang kedua, bagaimana kesesuaian muatan dokumen RP3KP Kota Serang dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Dan yang terakhir, apa saja persoalan pengembangan wilayah di Kota Serang. Yang selanjutnya itu mengenai tujuan. Adapun tujuan dari tugas kami kali ini yaitu mengetahui persoalan permukiman dan infrastruktur Kota Serang. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian muatan dokumen RP3KP Kota Serang dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014. Dan yang terakhir, untuk mengetahui persoalan pengembangan wilayah di Kota Serang. Selanjutnya, wilayah di mana Kota Serang ini merupakan ibu kota Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah 266.074 km persegi dan dibagi atas 2 kelurahan dan 46 desa yang termasuk dalam 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Kasemen. Di mana Kota Serang ini secara geografis terletak pada bagian di ujung barat laut Pulau Jawa antara 1050 711 sampai 1060 411 bujur timur dan 50 211 sampai 600 211 lintang selatan. Dan Kota Serang memiliki batas-batas administrasi di mana sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang atau Kecamatan Baros, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, Kramat Tuatu, dan Gunung Sari. Berikut merupakan peta administrasi Kota Serang. Selanjutnya untuk kondisi topografi, pada Kota Serang memiliki ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Untuk kondisi geologinya sendiri, kemiringan Kota Serang terbagi atas 0 sampai 8% berada di bagian selatan Kota Serang, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Curug dari Kecamatan Taktakan. Sedangkan kemiringan 8 sampai 15% berada di Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walentaka, dan beberapa sebagian wilayah Kecamatan Curug dan Kecamatan Taktakan. Untuk kondisi kemiringannya sendiri, Kota Serang terdiri atas 5 jenis berdasarkan bahan induk penyusunannya, yaitu potsolik merah, jenis asosiasi potsolik kuning, dan hidromorf kelabu, regosol kelabu kekuningan, regosol kelabu jenis asosiasi lotosol coklat kemerahan, dan lotosol coklat.
Sedangkan untuk kondisi geologi, eh, Kota Serang dipengaruhi dengan cuaca daerah aliran Sungai Cibanten yang berhulu di Gunung Karang Kabupaten Pandeglang pada ketinggian kurang lebih 1772 mdpl yang melintasi Kabupaten Serang dan ke arah utara masuk ke Kota Serang di Kecamatan Cipocok Jaya. Untuk jenis tanahnya terdapat penyusunannya itu yang pertama jenis tanah potsolik merah, jenis tanah asosiasi potsolik unik dan hidromorf kelabu yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija. Yang kedua, jenis tanah regosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, tebu, dan sayuran. Untuk jenis-jenis tanah asosiasi latosol coklat kemerahan dan latos coklat yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan karet, cengkih, coklat, kopi, dan kelapa sawit. Selanjutnya guna lahan. Untuk penggunaan lahan sendiri atau land use, Kota Serang didominasi oleh penggunaan lahan dengan luas 10.235,81, sedangkan untuk penggunaan lahan permukiman seluas 4.906,93 hektar. Selanjutnya adalah kondisi klimatologi. Sebagian besar wilayah Kota Serang adalah dataran rendah yang dengan memiliki iklim tropis khas. Sebagaimana umumnya karakteristik daerah yang terletak di sekitar wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa dengan tipologi iklim tropis dataran rendah tersebut, curah hujan di Kota Serang terbilang cukup tinggi dengan curah hujan bersekitar 2 sampai 58 mm pada bulan dan hari hujan, serta rata-rata terdapat 15 hari hujan dengan curahan hujan terbesar terjadi pada bulan Desember dan Januari pada setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah klimatologi. Selanjutnya ada kawasan hutan. Sebagian besar wilayah Kota Serang adalah dataran rendah dengan iklim tropisnya yang khas, sebagaimana umumnya karakteristik daerah terletak di sekitaran wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa dengan tipologi iklim tropis daerah rendah tersebut, curah hujan Kota Serang terbilang cukup tinggi dengan curah hujan berkisar 2 sampai 58 mm pada bulan. Selanjutnya adalah gambaran umum permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Serang. Yang pertama adalah terbatasnya kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat menyebabkan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah terbatas. Kemudian yang kedua, keterbatasan penyediaan rumah murah yang layak dan terjangkau oleh MBR. Berbagai timbulnya permasalahan terjadi pada kawasan perkotaan Serang diakibatkan pada rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah di Kota Serang yang berakibat pada munculnya permukiman kumuh di Kota Serang. Kondisi perumahan dan permukiman di Kota Serang berdasarkan data Dinas Sosial, rumah tidak layak huni di Kota Serang tahun 2015 berjumlah 3.383 unit. Jumlah RETLH terbanyak berada di Kecamatan Kasaman sekitar 1.409 unit dengan keseluruhan Banten yang paling banyak RETLH sekitar 278 unit, sedangkan jumlah RETLH sedikit berada di Kecamatan Serang sekitar 122 unit dengan kelurahan Cimuncang paling banyak RLTH sekitar 50 unit. Selanjutnya adalah gambaran umum potensi. Kota Serang memiliki potensi yang bergerak di bidang ekonomi. Berikut merupakan potensi yang dimiliki Kota Serang bergerak di bidang ekonomi. Yang pertama adalah potensi produksi tanaman padi di Kota Serang pada tahun 2015 mencapai sebanyak 88.686 ton gabah kering giling. Kemudian yang kedua, potensi yang berupa peternakan yang dimiliki Kota Serang yaitu sapi potong, kerbau, kambing, dan domba yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Yang ketiga adalah potensi yang berupa hasil perikanan adalah aset yang sangat bernilai ekonomi tinggi, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Yang keempat adalah komoditas unggulan dalam bidang perkebunan adalah memiliki potensi yang masih dapat
dikembangkan seperti dapat menghasilkan kopi, cengkeh, kakao untuk tanaman perkebunan. Sedangkan untuk jenis-jenis buah diantaranya menghasilkan durian, pisang, sawo, mangga, pepaya, jambu, air, dan melon. Selanjutnya yang terakhir akhir kelima, di sektor wisata potensi unggulan Kota Serang terletak pada objek wisata pariwisata cagar alam Pulau Dua dan wisata Banten Lama. Selain itu terdapat wisata religi Masjid Agung Banten, makam Sultan Maulana Hasanuddin, dan makam Maulana Yusuf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada review kesesuaian muatan, di mana kesesuaian muatan menjadi pedoman pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Pada pasal 5 ayat 2, di mana RP3KP daerah kabupaten atau kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman berdasarkan RT RW yang mendukung program dan kegiatan. Muatan dalam dokumen RP3KP Kota Serang dalam konteks penataan ruang RP3KP merupakan penjabaran RT RW di sektor perumahan dan permukiman telah sesuai dengan peraturan pengembangan dan perumahan di kawasan permukiman, di mana keterangannya pada penyusunan dokumen RP3KP Kota Serang sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Kemudian pada pasal 6, penyusunan RP3KP daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dilakukan dengan tahapan persiapan dan penyusunan rencana serta legislasi, di mana muatan dalam dokumen RP3KP Kota Serang telah sesuai karena pada penyusunan dokumen RP3KP Kota Serang telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Next. Kemudian muatan dokumen RP3KP Kota Serang pada analisis data, perumusan rencana, konsultasi publik, dan legislasi juga telah sesuai. Next. Kemudian pada pasal 15 ayat 1, persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghasilkan sekurang-kurangnya kerangka acuan, surat keputusan, metodologi pelaksanaan, identifikasi data primer dan sekunder, perangkat survei data primer dan sekunder, serta pembagian tugas telah sesuai. Karena pada persiapan kegiatan RP3KP Kota Serang sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014, karena terdiri dari penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman. Next. Baik, selanjutnya pada 16 ayat 2, yaitu penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan pendataan, analisis, dan perumusan. Berdasarkan RP3KP Kota Serang pada tahap penyusunan rencana melalui tahapan pendataan, tahapan pengolahan data atau analisis, dan tahap perumusan RP3KP dan tahapan legislasi. Secara lengkap mengenai tahapan penyusunan rencana mulai pendataan, analisis, dan perumusan sudah sesuai dengan muatan dokumen RP3KP. Next. Selanjutnya yaitu kesesuaian konstelasi, di mana isu yang pertama didapati isu rawan bencana, di mana metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan data yang digunakan yaitu titik sebaran bencana, banjir, sebaran bencana longsor, gempa bumi, kebakaran, dan angin puting beliung. Dan analisis yang digunakan itu analisis daerah rawan bencana, dan pada dokumen rencana didapati hasil untuk meminimalkan proses pengupasan lahan cut and fill. Yang kedua, internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, penurunan kerentanan terhadap bencana. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, isu yang kedua, keterbatasan penyediaan rumah murah. Dan metode yang digunakan yaitu analisis kebutuhan proyeksi, dan data yang digunakan yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, status kepemilikan, jumlah kemiskinan, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk analisisnya yaitu yang pertama analisis proyeksi kebutuhan rumah layak huni di Kota Serang, analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dan utilitas umum,
analisis arahan pengembangan perumahan dan kawasan kumuh. Untuk rencananya, yang pertama mendorong pembangunan perumahan oleh pengembang dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, mempermudah proses dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Yang ketiga, mendorong pembangunan rumah susun baik milik maupun sewa yang dilaksanakan oleh Perumnas, REI maupun instansi lainnya. Proses pembangunan perumahan di Kota Serang dikelola oleh lembaga yang dimotori oleh Dinas Tata Kota sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawal kegiatan pembangunan di bidang perumahan. Untuk isu selanjutnya yang ketiga, tidak tersedianya instalasi pengolahan limbah tinja atau IPLT. Metode yang digunakan yaitu analisis kebutuhan proyeksi, data yang digunakan, sumber daya buatan, titik sebaran bencana. Selanjutnya analisis sumber daya buatan dan rencana yang digunakan, rencana pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja IPLT. Selanjutnya, isu yang keempat, kurang optimalnya aksesibilitas karena kondisi jaringan jalan yang tidak memadai. Metode yang digunakan yaitu analisis kebutuhan proyeksi, dan data yang digunakan itu pusat kegiatan proyeksi, kebutuhan lalu lintas, karakteristik transportasi, panjang jalan berdasarkan kelas, perkelasan jalan, dan kondisi jalan. Analisis yang digunakan itu analisis transportasi, proyeksi kebutuhan jaringan jalan di Kota Serang untuk 20 tahun ke depan. Dan untuk rencananya itu pengembangan jaringan ruas jalan, perbaikan kinerja ruas jalan. Isu selanjutnya, isu yang kelima, jaringan air bersih yang masih belum menyeluruh di setiap kawasan permukiman kumuh. Metodenya yang digunakan itu analisis kebutuhan proyeksi, dan data yang digunakan itu sumber daya buatan, sumber air bersih, peta sumber air baku, dan daerah pelayanan SPAM. Analisis yang digunakan itu analisis sumber daya buatan, proyeksi kebutuhan jaringan air bersih di Kota Serang hingga 20 tahun ke depan. Di mana rencananya itu untuk mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal, memperluas jangkauan pelayanan air bersih. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SPAM. Yang ketiga, mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu. Dan isu yang keenam, minimnya fasilitas IPAL komunal secara massal. Metode yang digunakan yaitu analisis kebutuhan proyeksi, data yang digunakan sumber air limbah, sistem penanganan air limbah, dan analisis yang digunakan yaitu analisis kebutuhan sanitasi. Dan rencananya yaitu pengembangan sanitasi sehat individu dan komunal di area permukiman kumuh. Selanjutnya adalah bab 4, analisis penyempurnaan dokumen. Analisis penyempurnaan dokumen. Analisis yang pertama adalah analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, pengkajian karakteristik perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan kualitas fisik, terdiri dari kondisi dinding, bangunan, dan jenis lantai rumah. Sedangkan bahasan dan analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman mengkaji mengenai kondisi fisik perumahan dan kawasan permukiman, kondisi arsitektur tradisional, dan mengenai pola permukiman di Kota Serang. Selanjutnya adalah yang kedua adalah identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Yang pertama adalah kepemilikan jamban di Kota Serang sebesar 59,02%, dan dari rumah tangga yang memiliki jamban tersebut hanya 52,73% memiliki sarana drainase atau sungai. Kemudian yang kedua adalah belum maksimalnya ketersediaan IPAL komunal dan di Kota Serang. Yang ketiga, saat ini Kota Serang belum memiliki IPLT di Kota Serang. Yang terakhir adalah sistem yang ada di tempat pembuangan akhir sampah TPA Cilowong saat ini masih menggunakan sistem semi inlet and landfill. Baik, analisis penyempurnaan dokumen rumah yang memerlukan peningkatan kualitas. Pada tahun 2015 sesuai dengan 5 SK Wali Kota nomor 663 P65 HUK 2015 tentang penetapan lokasi lingkungan kumuh di Kota Serang, permukiman kumuh di Kota Serang.
Kawasan permukiman kumuh seluas 366,63 hektar ini tersebar di 5 kecamatan yang terdiri dari 18 kelurahan, di mana Kecamatan Serang merupakan kecamatan dengan kelurahan yang memiliki 7 lokasi kawasan kumuh terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan Kesamen, yaitu 5 kelurahan, sedangkan di Kecamatan Curug hanya terdapat 1 kelurahan dengan masing-masing lokasi kawasan kumuh memiliki beragam tingkat kekumuhan mulai dari kumuh berat, sedang, hingga kumuh ringan. Kebijakan rencana pembangunan provinsi terhadap perumahan dan permukiman dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia. Maka ditempuh beberapa upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 proses utama, yaitu proses perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang, yang ketiga proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari mekanisme perizinan dan penertiban. Baik, selanjutnya yaitu analisis penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari beberapa sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain yang sah. Di Kota Serang, penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD meliputi pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain. Next. Berikut ini merupakan tabel analisis sumber penerimaan pendapatan daerah pada Kota Serang. Kemudian pada analisis kemampuan keuangan daerah, dapat dilihat dengan grafik di tabel. Berdasarkan realisasinya, komponen pendapatan yang mencatatkan adanya peningkatan realisasi relatif terjadi di semua komponen. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2014 ke 2015 meskipun tidak terlalu signifikan, di mana pendapatan Kota Serang tahun 2015 paling banyak berada di komponen dana perimbangan dengan realisasi 62%. Untuk lain-lain pendapatan yang sah menyumbang 28% dan pendapatan asli daerah menyumbang 10%. Next. Kemudian analisis penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari beberapa sumber, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan data pendapatan asli, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain yang sah. Di Kota Serang, penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain. Besarnya proporsi realisasi penerimaan Kabupaten Serang mengidentifikasikan bahwa Kota Serang masih sangat bergantung pada realisasi penerimaan Kabupaten Serang. Baik, yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dalam laporan pendahuluan rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Serang telah sesuai dengan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman di Kota Serang dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia tahun 2000 nomor 12 tahun 2014. Yang kedua, dalam laporan analisis penyempurnaan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman atau RP3KP Kota Serang, pengkajian karakteristik perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan kualitas fisik terdiri dari kondisi dinding bangunan dan jenis lantai rumah. Sedangkan bahasan dalam analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman mengkaji mengenai kondisi fisik perumahan dan kawasan permukiman, kondisi arsitektur tradisional dan mengenai pola perumahan di Kota Serang. Karakteristik bangunan rumah berdasarkan kualitas fisik dibagi menjadi kondisi rumah menurut dinding bangunan dan kondisi rumah menurut kondisi penutup lantai. Hal ini bertujuan apakah kondisi fisik rumah tersebut masih bisa dikatakan layak huni atau tidak. Yang terakhir yaitu lesson learned. Dalam melakukan kajian dokumen perencanaan perlu mengetahui dan memahami terkait perkembangan permasalahan yang terkait di suatu wilayah.
dalam penyusunan dokumen RP3KP perlu memperhatikan kondisi yang terjadi di perumahan ataupun permukiman tersebut dengan relevan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih.